Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview atau meresum jurnal penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifila dari kelas manajemen A semester 2 non reguler. Di sini saya akan meresum jurnal dari Iman Hilman dari Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, dan jurnal ini dibuat pada tahun 2017. Judulnya Penetapan Desa Wirausaha dan Strategi Pengembangannya. Oke, langsung saja kita ke materi. Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat bisa dibanding pembangunan ekonomi yang berada di perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sebenarnya potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jikapun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitasi dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa. Salah satu solusi penting yang mampu mendorong pergerakan ekonomi desa yaitu mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan ini bisa saja menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Jika industri desa maju, maka akan menarik usaha-usaha lainnya, sehingga kegiatan perekonomian akan makin meningkat dan diharapkan dapat membawa ke peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tentunya. Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran dan pendapatan rendah, lalu menambahkan keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur keekonomian perdesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa. Dan metode penelitian yang ada di jurnal ini yaitu metode penelitian yang menggunakan dua metode, yaitu desk research dan field research. Metode desk research dilakukan untuk melakukan studi literatur dan mengumpulkan data-data sekunder. Studi literatur dilakukan untuk menelaah konsep-konsep desa wirausaha. Adapun data sekunder yang digunakan untuk menelaah data-data tersebut terkait wilayah desa Gunung Malang. Selanjutnya, field research dilakukan untuk mendapatkan data primer. Ada dua teknik yang digunakan, yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat desa Gunung Malang dan wawancara tatap muka yang berpedoman pada kuesioner terstruktur dan dilakukan dengan 100 orang pelaku UKM di desa Gunung Malang. Penelitian ini kemudian dilakukan di desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjulaya, Kabupaten Bogor, pada periode September sampai Oktober 2017. Dan hasil dari penelitian ini, program jangka pendek yang direkomendasikan oleh pelatihan untuk pengrajin pengelola bambu untuk meningkatkan kualitas produk sehingga lebih menarik dan bersaing. Yang kedua, memberikan bantuan peralatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan kualitas produk. Mengintegrasikan program pengembangan desa wirausaha dengan program desa wisata berkaitan program jangka menengah sampai dengan 5 tahun ke depan. Direkomendasikan untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun. Dan kelebihan dari penelitian ini yaitu
memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan, dan si penulis dapat mengembangkan beberapa poin kecil dan menyertakan referensi. Lalu kekurangan dari jurnal ini yaitu pengimplementasian belum dilakukan secara nyata. Sebenarnya ada banyak potensi unggul di desa yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Berbicara mengenai potensi unggulan di desa tempat saya tinggal, yaitu melihat banyaknya tanaman pohon jambu biji yang ditanam oleh masyarakat dan melimpahnya produksi tanaman jambu biji yang ada di desa saya melihat ada sebuah potensi unggulan di desa tempat saya tinggal, yaitu pengelolaan jambu biji. Adapun jambu biji yang ditanam di sini adalah jambu biji putih dan jambu biji merah. Keduanya bisa diolah menjadi sebuah olahan makanan atau minuman, dan ampasnya pun sangat berguna untuk menyuburkan tanah. Jika pengelolaan jambu ini sudah direalisasikan, maka ini akan menjadi sebuah jembatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dan ada banyak sekali potensi yang belum dikembangkan karena memang ada beberapa faktor yang menghambat berkembangnya potensi usaha di desa ini. Salah satunya adalah budidaya ikan tawar. Masalah yang sering kali dihadapi oleh pembudidaya ikan tawar ini yaitu membersihkan kolam dari sampah yang secara berulang-ulang terus berserakan di area kolam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.